Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Perbankan Syariah 2C yang beranggotakan Arda Nugra Pratama dengan NIM 215231094, Azizul Wahida dengan NIM 215231098, dan Anissa Puja Suma dengan NIM 215231105. Di sini kami akan membahas materi tentang maqasid syariah dan masalah fikihiyah dalam ekonomi. Definisi maqasid syariah. Secara bahasa, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid berasal dari kata qasada yang merupakan bentuk plural yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata syariah berasal dari kata asyariah dan sinonim dengan kata al-syir'ah. Dapat disimpulkan pengertian maqasid al-syariah merupakan tujuan-tujuan dan rahasia yang diletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan pemanfaatan setiap umat. Inti konsep maqasid al-syariah adalah mewujudkan kebaikan dan kemanfaatan sekaligus menghindari keburukan dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan adalah kemaslahatan. Cara mengetahui maqasid syariah. Pertama, penjelasan oleh Nabi, baik secara langsung atau tidak langsung. Untuk itu seluruh hadis Nabi berkenaan dengan penjelasan ayat Al-Quran harus ditelusuri untuk menemukan kalau ada penjelasan Nabi tentang Allah dalam ayat ini. 2. Melalui asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu dikemukakan dalam uraian mufasir yang merujuk pada kejadian yang berlaku pada waktu turunnya ayat. Kesulitannya adalah tidak semua ayat disebutkan asbabun nuzulnya, dan yang disebutkan belum tentu disepakati oleh para ulama. 3. Melalui penjelasan ulama mujtahid atas penelitian atau pemahamannya terhadap firman Allah yang berkaitan dengan hukum. 4. Melalui kaidah kebahasaan yang menjelaskan tentang tanda-tanda atau indikasi yang menjelaskan sebab dan akibat seperti yang dipahami dari tanda-tanda untuk taklil. Tujuan maqasid syariah. Tujuan awal mulanya adalah menemukan sifat-sifat yang sahih yang terdapat dalam hukum yang terdapat dalam nas syara' untuk disaring kemudian menjadi ilat hukum melalui petunjuk masaikulillah. Sedangkan tujuan akhir dari tujuan awalnya adalah ta'lilan al-ahkam, yang artinya menjadi dan mengetahui ilat hukum. Tujuan untuk mengetahui ilat hukum antara lain: yang pertama, untuk kepentingan qiyas, untuk dapat menetapkan hukum pada suatu kasus yang terdapat ilat hukum namun belum ada hukum padanya dengan cara menyamakannya dengan kasus yang sama yang terdapat pula ilat hukum tersebut. Inilah yang disetujui oleh mayoritas ulama dan berlaku dalam ilat yang punya daya jangkau atau ilat muta'adiyah. Yang kedua, untuk memantapkan diri dalam beramal. Berlaku pada ilat yang tidak punya daya rentang, seseorang akan mantap dalam melakukan perintah sholat waktu dia tahu bahwa sholat itu zikir, sedangkan zikir adalah menenangkan jiwa. Bentuk seperti ini diterima oleh para ulama. Yang ketiga, untuk menghindari hukum. Artinya, menetapkan ilat untuk suatu hukum dengan tujuan menetapkan hukum kebalikannya sewaktu ilat itu tidak terdapat pada kasus tersebut. Tujuan mencari ilat seperti ini tampaknya belum berkenan di hati mayoritas para ulama. Klasifikasi maqasid syariah. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama, syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia, maqasid al-daruriyat. Yang kedua, syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia, maqasid al-hajiyat. Yang ketiga, syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia, maqasid al-tahsini.
Jika dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas jamaah atau individu perorangan, hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu 1. Maslahat kulliyat, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh dan menjaga hadis dari usaha pemalsuan. Yang kedua, maslahat juz'iyat, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual seperti pensyariatan berbagai bentuk muamalah. Jika dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya, maslahat dalam hal ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Maslahat yang bersifat qat'i, yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi diwakili, atau yang ditujuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu. Yang kedua, maslahat yang bersifat zani, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal dan maslahat yang ditunjuki oleh dalil zani dan syara. Yang ketiga, maslahat yang bersifat hamiyah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikayalkan akan bisa dicapai. Padahal kalau direnungkan lebih dalam, justru yang akan muncul adalah madarat dan nafsadat. Masalah fikihiyah dalam ekonomi. Al-Qarati dan ulama lainnya menawarkan permasalahan hukum Islam dengan pendekatan fikih legal masim atau kaidah fikihiyah karena efisiensi yang ditawarkan dan urgensitasnya dalam mencari solusi hukum Islam sebagai berikut. Pertama, kaidah fikihiyah mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang faqih sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah fikihiyah. Kedua, dapat menjadi landasan berfatwa. Ketiga, menjadi ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya sangat banyak. Keempat, mengikuti perkara yang bertebaran lagi banyak. Dalam kaidah-kaidah yang menyatukan kaidah fikihiyah adalah lebih memudahkan untuk dihadapi dan dipelihara. Kelima, urgensi kaidah fikihiyah menggambarkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan pemikiran tentang fikih. Keenam, kaidah fikihiyah mengikat berbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan berbagai dawabit yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu makna ilat rasio legis dari segi keterkaitan. Contoh masalah fikihiyah dalam ekonomi. Kriptografi adalah salah satu cabang ilmu campuran berdasarkan perhitungan matematika. Ahli komputer dan matematika menemukan potensi kriptografi dan memanfaatkannya untuk aktivitas ekonomi bermasyarakat, khususnya dalam transaksi jual beli dan sebagai mata uang digital berbasis cryptocurrency. Penggunaan mata uang kripto tidak hanya digunakan sebagai sarana atau alat pembayaran, namun juga nyatanya digunakan untuk investasi dan perdagangan. Namun demikian, keberadaan cryptocurrency di Indonesia bukan barang yang ilegal. Pemerintah melalui Bank Indonesia mempersilahkan penggunaan cryptocurrency untuk disimpan atau dijual belikan sebagai aset dengan risiko ditanggung masing-masing. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkan izin pendirian Bitcoin Indonesia yang kini dikenal dengan Indonesia Digital Asset Exchange Index. Penetapan hukum berdasarkan usul fiqh. 1. Al-Quran. Ayat Al-Quran yang merepresentasikan kegiatan atau aktivitas ekonomi secara umum termasuk dalam cryptocurrency bisa didapatkan pada Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Konsekuensi dari batil sendiri adalah akad tersebut rusak dan batal. Kaitannya dalam penggunaan mata uang kripto, saat ini para pengguna mata uang kripto lebih banyak menggunakannya untuk alat berspekulasi dan trading. Mata uang kripto saat ini masih mengandung volatilitas tinggi dan ketidakstabilan hingga nilai yang fluktuasi, maka identik dengan spekulasi pada selisih harga, sehingga timbulnya niat mendapatkan hasil atau keuntungan dari selisih harga tersebut tergolong dalam unsur gharar dan maisir jika digunakan untuk investasi dan trading cryptocurrency. Yang kedua, hadis. Konsep mata uang kripto sebagai alat transaksi jual beli dapat ditinjau pada hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair, salah satu jenis gandum dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangan harus sama dan dibayar kontan atau tunai. Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan atau tunai. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis tersebut terdapat dua kata kunci dalam melakukan transaksi, yaitu pertukaran yang dilakukan harus sama nilai atau takarannya dan transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai. Penggunaan mata uang kripto sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran tidak diperbolehkan dalam sudut pandang syariah, karena agama Islam sendiri menekankan untuk mematuhi perintah atau aturan dari ulil amri. Dalam hal ini adalah pemerintah. Yang ketiga adalah qiyas. Imam Al-Ghazali menjelaskan makna qiyas adalah penetapan hukum pada kasus dasar bagi kasus-kasus yang serupa dengan didasari proses kesesuaian atau kesamaan pada ilat atau sebab hukum di antara keduanya. Dalam penetapan hukum cryptocurrency dapat dikiaskan dengan hadis Imam Malik yang artinya, Yahya bercerita kepadaku dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli hablu al-habla. Jual beli ini merupakan praktik jual beli masyarakat jahiliyah di mana seseorang menjual unta yang akan dilahirkan oleh janin, namun janin itu masih ada dalam perut induknya. Transaksi cryptocurrency dapat dianalogikan dengan transaksi hablu al-habla dengan asalnya jual beli hablu al-habla, far'unnya yaitu jual beli mata uang kripto. Hukmul asalnya adalah haram jual beli hablu al-habla. Ilat atau motif hukumnya adalah mempunyai kesamaan akan transaksi yang tidak jelas atau jahalah, baik dari sisi kuantitas ataupun kualitasnya. Kesimpulan dari contoh masalah. Ajaran agama Islam dalam bahasan aspek muamalah mengenai kaidah fikih adalah pada dasarnya setiap aktivitas muamalah itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Pada dasarnya, eksistensi cryptocurrency sebagai mata uang virtual itu dibolehkan karena sudah diakui oleh berbagai masyarakat, namun demikian harus dilihat legalitas dan pengakuan oleh pemerintah sebagai hak dan kewajiban pemerintah, termasuk dalam penerbitan mata uang tersebut. Hal ini untuk menghindari kemungkinan kemafsadatan yang dapat terjadi. Pada praktiknya, saat ini transaksi cryptocurrency lebih banyak digunakan sebagai spekulasi yang mengakibatkan unsur gharar dan maisir yang termasuk dalam bentuk batil atau unsur yang dilarang dalam prinsip ajaran Islam. Transaksi mata uang kripto dikiaskan pada jual beli atau hablu al-habla, janin unta dalam kandungan. Penggunaan cryptocurrency sebagai instrumen investasi mengandung spekulasi tinggi yang bersifat untung-untungan. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.